Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Orneparos. Di video kali ini kita masuk ke modul 6 video validasi part 1. Kita akan menambahkan fitur validasi di website yang sudah kita buat. Kita buka dulu, yaitu di Chrome. Kita arahkan ke website localhost atau laundry login. Kita akan login dulu. Dia di transaksi detail, kita akan tambah tombol sini. Jika tombol ini kita klik, maka ID transaksi 10 ini dengan kolom simpan di database dari 0 jadi 1. Kita karena tombolnya kolomnya belum ada, kita buat dulu, yaitu di database di auto laundry sini. Database kita di transaksi sini, kita akan tambahkan satu kolom lagi. Struktur, kita akan tambahkan satu kolom, yaitu namanya adalah simpan tipe data vouchers, panjangnya 1, kasih 0. Kita save, kita coba browse, kita simpan, kita ubah semuanya jadi 0 dulu. Kita SQL, kita update transaksi, set simpan menjadi 0. Go. Oke, coba browse, semuanya sudah jadi 0. Kita masuk ke halaman kita. Kita akan tambah satu tombol di sini. Kita akan buat dia jadi form. Kita masuk ke coding kita dulu. Dia di detail transaksi, di bawah tabel. Kita akan tambahkan satu form di sini. Actionnya adalah simpan permanen tombol .php. Metodenya adalah post. Tambah satu input di sini, tipenya hidden. ID ini tidak usah pakai. Value ini kita akan ubah sesuai ID transaksi. PHP echo kita akan mengambil dari variabel get yang name-nya adalah, karena ID transaksinya di sini, kita ambil get ID. Oke, untuk inputan satu sudah. Inputan satu lagi, kita kasih input kedua. Tipenya adalah submit. Value-nya adalah simpan permanen. Kita kasih kelas btn success. Save, refresh, simpan permanen. Kita simpan, maka dia akan kirim ID-nya ke file spt. Kita buat dulu file spt-nya. Kita buat satu file, yaitu simpan permanen tombol .php. Kita buka tag php. Kita koneksi dulu, include keluar satu folder ke koneksi .php, include lagi ke
get datanya, yaitu get data titik php. Karena dia kirimnya adalah ID transaksi, kita tangkap dulu buat satu variabel yaitu ID transaksi. Kita tangkap lewat variabel post yang name-nya adalah ID transaksi. Coba kita lihat dulu. Hidden value kita lupa satu di sini. Itu name-nya adalah ID transaksi. Save, kita ke SPT ID transaksi. Tapi sebelumnya kita kasih dia di filter dulu. Filter, fungsi filter. Oke, sudah. Kita akan query mysqli underscore query. Variabel pertama adalah koneksi, keduanya adalah update transaksi, set field simpan menjadi 1. Kita jangan sampai di sini, kita kasih dulu kondisi where ID transaksi sama dengan variabel transaksi. Kita simpan, kita akan redirect lagi header location, dikembali ke detail transaksi titik php, tapi dia akan kirim ID-nya, kirim balik ID. Kita akan isi dengan variabel yang sudah kita tangkap di sini, ID transaksi. ID transaksi titik koma, kita save. So kita kembali, kita refresh. ID transaksinya 10. Pertama ID transaksinya dengan simpan masih 0, kita simpan permanen, maka dia akan kembali lagi. Coba kita lihat dulu datanya. Masih salah sedikit. Coba kita masuk lagi ke source code kita, include ke data filter post ID transaksi. MySQL query koneksi, update transaksi, set simpan where ID transaksi. Oh, kita salah di ID transaksi, harusnya kita samakan dengan di sini. Save, kita refresh. Oke, datanya masih simpannya masih kosong dengan ID transaksi 10. Coba kita simpan. Oke, sudah. Coba kita cek. Oke, simpannya sudah berubah jadi 1. Sekarang kita masuk ke validasi. Itu jika dia 1, maka simpan permanennya akan hilang. Tombol aksi dan kolom aksi dengan data hapusnya akan hilang, dan juga tambahannya akan hilang. Supaya kita menghindari yaitu penggelapan nota di sini, kita masuk lagi ke source code kita supaya jangan ada penggelapan di sini. Kita ke detail. Di form ini kita akan kasih kondisi, satu kondisi yaitu if. Kita buka tag PHP dulu, tag PHP, kasih kondisi if jika. Kita akan rubah dulu cek inputnya, cek simpan transaksi.
kita akan kirim parameternya adalah variable get. Variable get yang name-nya adalah ID. Tapi variable get-nya belum ada. Kita buat dulu. Kita buat dia di get data sini. Di bawah get data kita akan buat dulu satu fungsi. Kita tambahkan satu fungsi di sini, yaitu kita kasih function namanya adalah kita samakan di depan, yaitu cek simpan transaksi. Cek simpan transaksi, dia menerima ID transaksi. Kita include, kita koneksi dulu, include keluar satu folder ke koneksi dia di luar juga, tidak perlu pakai ini, saya lupa. Koneksi.php. Habis itu kita akan buat satu variabel data. Kita akan query MySQL query. Kita koneksi dulu. Parameter kedua adalah kita select bintang from transaksi, kasih kondisi where ID transaksi like variable ID transaksi titik koma. Kita cek di sini, jika if MySQL rows dari variabel data, jika ada, maka kita akan buat perulangan di sini, while buat variabel d isi dengan MySQL fetch array dari variabel data. Kita akan mengembalikan return variabel d yang name-nya adalah simpan titik koma. Kita save, maka ID get data ini bukan 10 lagi, tapi dia berupa data yang ada di field simpan sini. Jika kita kasih kondisinya, jika datanya kosong maka tombolnya akan muncul. Jika if datanya 0 maksudnya, maka kita buka di sini. Untuk tutupnya kita kasih di bawah sini, apalagi tag php, kita tutup, save, kita refresh, maka dia akan hilang karena datanya sudah satu. Else di sini, jika datanya hilang maka kita akan cetak nota. Kita akan buat satu tombol. Kita buka tag php untuk tutupnya, php tutup. Kita akan buat satu tag a di sini, href-nya adalah nota titik php. Kasih kelasnya adalah btn, kita kasih orange, btn warning. Habis itu value-nya adalah cetak nota. Save, coba kita refresh, maka akan muncul cetak nota di sini. Kita klik maka dia akan ke cek nota. Kita akan kasih kondisi di sini juga,
Jika data simpannya sudah berubah jadi 1 maka dia akan hilang. Kita ke tambah sini, tambah data dia di dia yang ini, tambah sini. Kita akan kasih kondisi seperti tadi, buat php jika kita kasih masuk ke cek simpan transaksi dari variabel get yang name-nya adalah ID. Jika dia kosong maka tampilkan ini. Jika tidak kosong maka akan hilangkan simpan variabel tombol simpan maksudnya tombol tambah php. Kita akan tutup, save, kita refresh. Tambahnya hilang supaya jangan ada penggelapan nota di sini. Untuk hapusnya juga kita akan kasih kondisi juga. Kita masuk ke hapus, kita cari hapusnya. Hapus on click itu ini hapus yang ini, berarti td sini. Kita akan kasih tag php, kita kasih kondisi juga if cek simpan transaksi variabel get yang name-nya adalah id. Jika 0 maka dia tampilkan ini. Jika tidak maka dia akan hilangkan. Save, refresh. Kita akan kasih dia di tabel headernya juga. Kita masuk lagi, kita cari headernya, ke aksis ini. Kita akan kasih kondisi juga php jika cek simpan transaksi variabel get yang name-nya adalah id. Jika dia kosong maka tampilkan th yang ini php. Kita tutup, save. Kita coba cek dulu. Dia akan hilang karena ini datanya sudah 1. Coba kita cek di transaksi yang ini, ID-nya 11, datanya masih kosong, maka akan ada simpan hapus. Kita coba simpan permanen, maka akan hilang. Hapus hilang, dia akan muncul cek nota. Sekarang selanjutnya kita akan ubah jenis cucian ini dari ID berubah jadi nama jenis cucian. Kita masuk lagi ke source code kita. Kita ke ID jenis cucian sini. Kita akan buat satu fungsi nama jenis cucian. Kita akan kasih masuk dia di jenis cucian. Ini karena ada error, karena fungsinya belum kita buat. Kita buat dulu fungsi di sini. Function adalah namanya adalah nama jenis cucian. Dia menerima ID jenis cucian. ID jenis cucian. Kita koneksi dulu, include koneksi.php. Kita buat satu variabel data. MySQLi
CLI underscore query. Kita akan query parameter pertama itu koneksi, parameter kedua adalah query-nya yaitu select bintang from tabel jenis cucian where ID jenis cucian, ID jenis cucian like ID jenis cucian, ID jenis cucian titik koma, koneksi. Kita akan cek di sini if jika kita buat menggunakan satu fungsi rows dari variabel data, jika dia temukan maka kita pakai while variabel d, tekan mysqli fix array dari variabel data, ambil hasil dari variabel d yang name-nya adalah nama. Kita ubah dia jadi nama. Sini kita returnnya adalah return hasil. Save. Kita coba tes dulu, refresh, maka dia akan namanya sudah berubah jadi jenis cucian. Sekarang selanjutnya kita akan ubah lagi harga ini menjadi format rupiah. Kita akan buat satu fungsi yaitu fungsi namanya rupiah. Kita akan buat satu fungsi di sini yaitu fungsi rupiah. Function namanya adalah rupiah. Dan ini variabel angka. Kita buat satu variabel yaitu hasil rupiah. Kita akan isi rp gabung dengan number format. Fungsi itu number format dari variabel angka itu 0, kasih string koma, kasih lagi string titik. Pasti kita return hasil rupiah. Kita save, kita refresh. Ini belum kita kasih masuk ke fungsi hasil rupiah. Kita ke detail transaksi di harga sini, kita kasih masuk di rupiah, fungsi rupiah. Kita tutup dulu, save, refresh. Oke, maka formatnya sudah jadi rupiah. Sekarang kita akan buat satu kolom lagi untuk total. Kita hitung berat kali harga. Kita masuk lagi ke coding kita. Dia di sini kita tambah lagi totalnya di samping harga.
berarti di sini kita kasih TH itu total. Save, refresh. Totalnya sudah ada, kita isi TD nya, berarti dia di atas tombol hapus. Nah, kita kasih TD di sini. Kita akan buka tag PHP echo variabel D yang name-nya adalah berat dikali sama variabel D yang name-nya adalah harga. Titik koma, kita coba save. Oke, sudah jadi. Totalnya sudah, kita akan buat dia di format rupiah juga. Kita kasih masuk dia di format rupiah. Fungsi rupiah maksudnya. Rupiah. Refresh. Oke, menjadi 3 juta. Sekarang selanjutnya kita akan buat grand totalnya. Tapi sebelumnya kita kasih dulu satu baris di sini di atas cek nota ya, cetak nota maksudnya. Kasih HR, save, kita refresh. Oke, barisnya sudah muncul. Kita akan buat grand total di bawah sini. Di grand total kita buka satu tag PHP echo dari variabel grand total, karena variabel grand totalnya belum ada, kita buat dulu di sini. Dia di sini karena kita mau hitungnya mulai dari 0, kita kasih variabel GT, kita isi dengan integer 0, lalu dia akan menghitungnya di sini. Kita akan buat satu variabel GT, dia akan ditambah dengan variabel D yang name-nya adalah berat. Variabel D name-nya berat dikali dengan variabel D yang name-nya adalah harga ini harusnya titik 1. Oke, titik koma, lalu sudah. Kita akan save. Coba di grand total sini sudah selesai. Kita refresh. Oke, grand totalnya kita kasih ke fungsi rupiah juga. Grand total kita kasih rupiah di sini, kasih masuk dia di rupiah. Save, refresh. Oke, sudah 3 juta dikali 76.000. Oke, betul. Kita akan kasih satu baris lagi di atas GT sini, kita kasih HR, save. Untuk grand total sudah, coba lihat. Oke, sudah selesai. Coba kita ke data transaksi yang lainnya. Ini sudah kita ubah detail sini. Oke, simpan permanen. Grand totalnya ini coba kita simpan permanen, dia akan hilang, hapusnya sama tambahnya di sini. Baik, untuk video part 1 validasinya sampai di sini saja. Saya Tommy Orneiparos mengucapkan terima kasih.